Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Farhan dan juga masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik ya. Kami persilakan nih, masih boleh kita untuk bertanya seputar tema kita hari ini. Di luar tema boleh ya Pak Ustadz? Boleh, ya. Boleh, kami persilakan. Silakan Ibu. Mbak Reka, silakan. Dari penjelasan, udah perlu pengenalan lagi dah? Iya, langsung. Ya, udah kan Mbak Reka tadi. Dari penjelasan dari Pak Ustadz tadi, ini kami minta kesimpulan, apa oleh-oleh lah istilahnya untuk ke teman-teman nanti itu. Oh karena yang hadir kan cuma 6 orang ya? Ya, Sedangkan apa nanti yang teman-temannya akan ada kami 70 sampaikan gitu. nanti Pak Ustadz, kira-kira tentang tema ini. Benar juga ya. Jadi apa nih yang mau diambil gitu ya? Minta Buat ke dijelaskan. teman-teman di sana Iya. ya. Kasih Pak Ustadz. Baik, tentu apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa jadikan oleh-oleh untuk teman-teman di Majelis Taklim, bahwa penting sekali kita mengetahui ada beberapa penyakit hati dalam hidup yang harus diobati, dihindari. Ya, diobati mudah-mudahan bisa sembuh, dihindari mudah-mudahan tidak kena lagi. Amin. Kalau dihilangkan karena kita manusia, menghilangkannya mungkin tidak akan bisa sampai habis. Potensi kita itu ada, tergantung sedikit banyaknya saja, lama atau sebentarnya saja. Sehingga kalau kita sudah tahu, oh ini sombong, oh ini iri hati, oh ini rakus, oh ini riba, berarti kan mesti dihindari. Ya, sombong itu merendahkan orang lain dan menafikan kebenaran. Iri itu berharap nikmat yang orang punya pindah dengan kita. Cuma karena kita nggak suka saja dengan dia kan. Lalu rakus itu tidak merasa cukup sudah yang ada, lalu dia ingin mendapatkan lebih dengan cara yang salah. Potensinya pasti salah. Banyak ya. Yang keempat misalnya riba. Riba itu kan dzikra ka akhaka bima yaqra, menceritakan tentang seorang yang dia nggak suka diceritakan. Lalu ada yang nanya sahabat ketika Rasul menyetaskan, Rasul gimana kalau yang kami sampaikan itu memang benar? Ya justru benar, itu namanya riba. Kalau salah itu fitnah. Obati itu kan 4 penyakit hati yang ada dalam diri kita. Tinggal dikit banyaknya, besar kecilnya, atau lama sebentarnya dalam diri. Nah, oleh karenanya kalau sudah tahu, kasih tahu dengan yang teman-temannya. Berhentilah nak iri-irian. Jadilah polocak kepadean, yang sombong merendahkan orang lain. Oh jangan nemanian, minum nak segalon, makan nak setong. Rakus maksudnya kan? Nah, tidak pula nak menceritakan orang. Biarlah orang punya aib, kenapa mesti dibuka? Kita ini juga punya aib, cuma ditutupi Allah. Kalau dibuka semua aib kita, kita pun nggak sanggup nengoknya. 4 ini kan sudah kita ketahui itu kan. Ini penyakit, ini racun, ini sampah, ini jelek, ini buruk. Berarti dijauhi. Nah caranya tadi satu kan, al-qiraatul Qur'an bitadabbur. Banyak-banyak baca Quran. Pas mulai mikirnya agak aneh, ngomongnya mulai agak udah baca Quran. Ya, baca cerita tentang Nabi Yusuf dan adik-beradiknya, bagaimana cerita Ibrahim dengan anaknya, bagaimana cerita Nabi Lut dengan kaumnya, Nabi Lut dan istrinya, dibaca. Dan kalau kita nggak paham karena kita bukan orang Arab, kecuali Arab maklum tadi, itulah kenapa mesti baca terjemahannya. Oh tahu loh, oh ini loh contoh yang tidak baik, ternyata begini. Oh ini loh ada istri yang durhaka, padahal dia istri Nabi. Kan, oh sampai kepada pemahaman, dan itu kan bisa kita mau apa dan seterusnya. Yang kedua tadi kan banyak bersyukur. Sehingga kalau banyak bersyukur, ya apa yang sudah ya sudah, alhamdulillah. Hari ini dikit, alhamdulillah. Besok banyak juga, alhamdulillah. Jadi kita akan tidak mudah untuk ini. Kalau bahasa Gus Bah, kurang-kurangi nengok nikmat orang. Kalau tidak bisa menjadikan kita bersyukur, apa nanti malah. Kalau belum bisa menata hati. Iya, kalau nggak bisa menata hati, mending kurang-kurangi nengok. Ya, kalau nanti malah capek kan, akhirnya marah.
bad mood, berimplikasi kepada yang lain. Awak ibu yang nengok, bapak tidak tahu, anda tahu, tapi implikasi ke bapak ke anak. Anak tidak dimasai. Marah. Nah, kan misalnya kan, nah itu jeleknya. Jadi kurang-kurangi. Nah, yang berikutnya mujalah satu solehin itu sering bergaul dengan orang baik, orang soleh itu. Tadi kan dalam lagu Tombok Ati itu kan juga begitu, berteman dengan orang soleh. Jadi kalau orang-orang yang baik itu kan, ya dia akan cenderung mengajak kepada yang baik. Lah tahu itu geng apa, es dawet misalnya kan. Kalau itu kan ada geng es cendol misalkan, ini es dawet misalkan. Lah kalau kira-kira potensial di situ ya hanya olahraga lidah dan senam mulut, ya berhenti bergabung ke situ. Mending yang lain. Apa enggak Nah, gitu ya, kan Bu, gitu. ya? Kan ibu yang lebih tahu mana komunitas, mana kelompok, mana jamaah yang kira-kira berpotensi pada kebaikan atau keburukan. Nah, duduklah sodikuka man abkaka laman ahakaka. Misal temanmu itu yang bisa mengajakmu menangis. Cobalah ya Allah, kita ini banyak dosa dah, alangkah neman dia. Cak mano kalau kita masuk neraka, oh nangis kalau kan. Kalau kita berjanji lah berubah, ngurang-ngurangi dosa nih, mumpung masih hidup. Kan baik temannya. Lanjut aja tuh. Ini kawan tidak ngajak mabok, joget-joget jedak-jeduk, teler, kan. Buka aurat, pakaian salah tetak, salah gunting. Kalau begitu mending nggak usah. Kan kita tahu. Makanya berteman dengan siapa. Lihatlah seseorang itu dari temannya. Kalau mau lihat agama seseorang, lihat juga temannya. Bagaimana dibergaul, bagaimana berinteraksi, akan punya pengaruh itu. Nah, jadi dengan begitu kita sudah tahu. Ini penyakit hatinya diantara yang harus dihindari. Ini caranya biar kita bisa menghindari. Dan itu kalau kita pelan-pelan lakukan, insya Allah. Memang kita nggak mesti menunggu sempurna, karena kita nggak sempurna. Kita ini manusia yang memang kata disebutkan al-insan mahal khatuan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa ya manusia. Dari kata nasya yansa, itu lupa. Insan, ya manusia itu suka lupa. Karena bukan malaikat ya Bu ya kita. Yang penting ya terus tempat salah dan dosa ya Pak yang Ustadz. penting terus atawasi, saling menasihati dalam kebaikan itu. Ya. Apa namanya kalau misalnya kita punya penyakit hati gitu ya Pak Ustadz, atau iri dengki begitu, itu kata orang nih ya, apakah bisa terlihat gitu Pak Ustadz secara fisiknya? Mungkin katanya cara melihatnya, cara berjalannya begitu ya, bisa termilikasikan dari sikap kita Pak Ustadz. Bisa saja, jadi gestur biasa itu ya. Kan kelihatan tuh orang sombong kayak tadi, ketika ketemu orang ngomongnya, ya kalau nggak nyelekit marah, ya. Oh, disampaikan, diingatin tapi marah, lalu meremehkan siapa yang mengingatkan, kan gitu. Atau melihat dengan pandangan sinis, atau nengok dengan dagu kan. Saking sombongnya mencongak dia kan, nunjuk dengan dagu. Jadi jalannya bukan sama mata ya Bu ya, sama dagu. Yes, ada. Jadi bisa. Sehingga kan minimal kalau kita sudah tahu ada tipe-tipe orang seperti itu, ya seperlunya saja dalam berinteraksi dan kita berdoa. Satu, doanya agar kita dihindarkan dari sikap demikian, penyakit demikian. Lalu teman kita Allah berikan petunjuk agar dia menyadari kesalahan itu saja. Kita juga berdoa. Karena boleh jadi saat ini kita belum. Ya, tahu besok kita yang kena. Ya kan? Pas besok dapat rezeki berlimpah. Kena pula kita. Makanya kita juga bermohon. Saat ini kalaupun kita kondisi begini, alhamdulillah ya Allah, jauhkan saya dari penyakit ujub, dari sombong, iri hati, rakus. Ya, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada orang-orang hambamu yang tidak pernah ujub, tidak pernah rakus. Ada. Jauhkan kami dari hamba-hambamu yang rakus, yang iri. Kan begitu. Jadi begitu. Dan kepada mereka yang begitu berikan petunjuk. Itu doa kita itu. Baik. Nih Pak Ustadz, sedikit lagi nih. Kadang kan kalau misalnya iri hati, kemudian dengki, sombong itu kan kayaknya penyakit hati emang kita udah tahu gitu kan. Nah tapi terkadang yang ada halus, tadi yang Mbak Reka bilang pas kita jeda iklan ya, kayak ngegosip. Kalau misalnya ngegosip bareng-bareng ibu-ibu, itu Pak Ustadz udah pasti salah gitu. Kalau lihat infotainment Pak Ustadz gimana? Gimana Pak Ustadz? Ya sebenarnya kan juga gitu ya. Iya sebenarnya kan kita sudah tahu untuk memilih mana garam, mana gula, mana karena sekarang cuka. rata-rata banyak acara infotainment yang gosip kan. Ya, hiburan gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika hal itu tidak substantif untuk kita, tapi kita disibukkan untuk mencarinya.
oh itu ya, padahal kita kenal enggak, dia kenal kita juga kagak, lalu kita nyibukkan waktu untuk dia. Kecuali kita misal ditanya, maaf kan, ya Pak tahu nggak misal kata tetangga Bapak itu kemarin ada begini, maaf saya nggak tahu. Ya kalau misalnya untuk tahu sebagai informasi, kalau ada yang bertanya atau berhindar dari sesuatu yang bisa jadi mudarat untuk kita juga. Misalkan di sebelah misalnya, Pak tetangga Bapak itu ternyata anak geng motor anaknya. Itu informasi, bukan gosip ya Pak Ustadz ya? Ya informasi kan berita juga. Lalu apakah benar atau tidak kan kita tidak tahu. Nah untuk cari tahu, karena itu boleh jadi baik untuk kita untuk berhindar. Kalau siapa tahu. Ya sebatas itu, memang ada keperluan di situ. Sementara kalau merespon, mensikapi retis-retis itu kan untuk apa? Selebetis. Retis-retis banyak itu kan. Kita nggak kenal dia nggak kenal kita. Tapi ya kalau kita sibuk aja. Ya just to know, oke lah just to know saja ya. Misal untuk tahu, sekedar tahu, oh ternyata orang-orang kaya begitu masih lo rajin puasa. Masih mending. Ya. Oh ternyata si fulan itu gitu masih ya. rajin sedekah. Lah kita miskin kere, sholat ida misalkan. Harusnya kan kita malu. Nah sekedar itu boleh. Cuman kalau sekedar, oh dibahas, woi itu kemarin. Lah ngapain, nggak ada urusan dengan kita sebenarnya kan. Nah itu sebenarnya yang mesti diwaspadai, disadari. Ya kalau sekedar tahu ya nggak masalah, informasi boleh kan. Informasi untuk memang ada untuk yang positifnya boleh ya. Ya Allah enak betul si fulan itu satu keluarga umroh. Mudah-mudahan kami juga ya Allah. Sudah, nggak perlu dibahasnya panjang-panjang nih. Dia tidak tahu dengan kita kan. Kita cuma terlihat bahwa dia umroh sekeluarga. Pakai pesawat kelas bisnis, kelas bintang 5. Bermohon saja ya Allah, mudah-mudahan sesaat engkau berikan kami kesempatan. Ya sudah, seperti si fulan ya Allah, engkau berikan kesempatan dia umroh dengan kelas VIP, bintang 5, pesawatnya bisnis. Ya sudah, kan gitu saja. Lalu kenapa kemudian, jangan-jangan dari mana? Ini tidak urusan itu. Artinya boleh-boleh saja. Tinggal Tadi ada nilai kebaikannya gitu. Jadi tidak semuanya dipukul rata. Oh itu gosip nggak boleh, nggak juga ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya memang ada itu nilai kebaikannya boleh-boleh saja. Saling mengingatkan juga begitu. Dan juga kita harus tahu juga tetangga kita Pak Ustadz ya. Ya. Nanti jangan-jangan karena nggak boleh gosip jadi nggak pengen tahu akhirnya sama tetangga sendiri gitu. Baik. Ya kalau nggak tahu, oh ibu tahu nggak tangga ibu sakit. Jadi nggak tahu itu juga informasi. akhirnya, Oh iya sakit apa? Kalau kita besuk ya kan berarti sakit. Itu perlu sebagai tetangga, hakul muslim al muslim itu namanya, hak bertangga. Oke. Baik Pak Ustadz, waktu kita sudah habis, di kesimpulan sedikit aja Pak Ustadz. Baik, untuk itu sebagaimana lagu tadi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jadi kalau bermasalah hidup kita di luar kita, maka coba lihat hati kita. Jangan-jangan masalah di sini. Sehingga kalau hati ini sehat, jiwa ini bersih, yang lain soal juga sehat dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ahmad Farhan. Assalamualaikum. Ibu dari Masjid Talim Al Malik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan pemirsa, demikian acara kita hari ini. Saya Ranti Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.